lanjutkan. Tes. Apakah sudah berkumpul semua Bapak Ibu? Sepertinya masih ada yang kosong ya? Lima menit lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain, untuk lebih menambah inspirasi nanti silakan Bapak Ibu bisa download di Classroom. Itu ada di atas materi ke-6 ada kumpulan aset itu ya. Itu filenya kecil, silakan bisa di download Bapak Ibu. Hanya beberapa catatan terkait dengan aset ini. Aset ini hanya untuk konsumsi latihan dan konsumsi tugas kita, tetapi tidak digunakan kalau nanti Bapak Ibu mengikuti lomba. Jadi ini adalah aset inspirasi free. Ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan latihan kita dan tidak diperkenankan ketika Bapak Ibu nanti lomba menggunakan aset yang ada di sini, karena ini misalnya ini di-free-kan punyanya BPTK. Nanti khawatirnya kalau Bapak Ibu menggunakan aset ini malah ketahuan kan gitu ya. Tapi kalau untuk pembelajaran sendiri boleh, tapi jangan diikutkan di lomba. Itu ya Bapak Ibu ya. Silakan monggo sambil menunggu yang lain. Itu filenya kecil kok Bapak Ibu.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sudah makan siang semua? Alhamdulillah, sudah lebih segar ya. Coba saya cek dulu suaranya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Mari kita lanjutkan materi dari Bapak Sukaryadi. Ini sebenarnya kalau saya manggil nama Bapak agak canggung Pak, karena Bapak saya namanya Bapak Sukarya. Kita simak bersama ya, karena Bapak Sukaryadi ini langsung pakarnya, langsung di bidangnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kita saksikan bersama dan kita praktekkan bersama ilmunya. Siap Bapak Ibu? Monggo Bapak. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bu ya. Begini Bapak Ibu, karena tadi mungkin kendala teknis, teman-teman tidak atau teman-teman wanita tidak sempat mengatur ruangan yang seperti kita inginkan. Baiklah, untuk sesi hari ini kita seperti ini dulu, tapi besok pagi mudah-mudahan kita sudah bisa ini ya, sudah bisa setengah lingkaran, sehingga karena besok mungkin puncak-puncaknya, sehingga interaksinya akan lebih baik. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai berkenalan dengan aplikasi yang baru, yaitu Articulate Storyline. Untuk Bapak Ibu yang sudah familiar nanti bisa membantu. Baik, Bapak Ibu pastikan di desktop atau di laptop Bapak Ibu sudah terinstall, dan pada desktop sudah ada icon ini ya. Sudah ada Bu ya? Belum? Yang belum tunjuk jari, yang belum tunjuk jari. 1, 2, 3. Bisa dibantu diinstal dulu. Oke, mungkin bisa saya bantu Pak. Tolong Mas yang sudah biasa menginstal bisa dibantu temannya sebelum download. Belum download. Mungkin kalau download terlalu lama bisa pakai flash disk copy yang sudah download saja Pak, karena cukup besar. Oke, ya. Mungkin yang sudah punya bisa temannya dibantu. Oke. Iya. AS2 enggak apa-apa. Cuma nanti ya agak beda dikit. Ya coba seagaknya juga ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya belum tahu. Namun ya Bapak Ibu, ya baik Bapak Ibu, pelajaran pertama kita akan melihat wajah dari aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Caranya silakan Bapak Ibu di desktop ini di double klik ya, di double klik. Nah, kemudian tunggu beberapa saat. Ya, ini adalah tampilan untuk loadingnya Articulate Storyline 3. Sebagai pengantar Bapak Ibu, saya juga baru kenalan dengan software ini beberapa waktu yang lalu, dikenalkan oleh bapak-bapak dari BPTIK. Karena dulu saya itu pemain di Flash ya. Tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, meskipun ini baru tapi sudah cukup akrab dengan Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu mestinya sudah sering pakai PowerPoint ya. Ya, banyak keterbatasan PowerPoint itu yang kalau kita akan buat lebih interaktif terbatas, kecuali yang sudah advance ya, dengan menggunakan makrosnya. Tapi kalau ini nanti Bapak Ibu nggak usah belajar makros, nggak usah belajar script ya, seperti kalau kita belajar belajar Flash. Jadi kalau boleh dikatakan ini perkawinan antara PowerPoint dan Flash ya. Jadi tanpa script yang ribet, kalau teman-teman mengistilahkan PowerPoint plus. Sudah kelihatan Bapak Ibu wajahnya?
Ya, oke. Nah, yang belum tunjuk jari, saya akan mengikuti mobil yang paling lambat. Mohon maaf ya. Ya, kita tunggu. Tidak apa-apa, insya Allah waktu kita 2 hari cukup, asalkan kita bersungguh-sungguh. Dan nanti Bapak Ibu pada waktu senggang bisa mengikuti tutorial-tutorial yang lebih lanjut ya, di classroom. Teman-teman BPTK sudah menyiapkan, sudah lengkap. Yeah. Saya sambil jalan-jalan. Oh, belum selesai. Ditunggu saja. Ya. Sampun Bapak, sip. Nggih. Tolong temannya yang masih kesulitan bisa dibantu. Nggih. Ya. Ini wajahnya Bapak Ibu. Beda-beda. Ya. Pak Ibu pakai yang? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya nanti di dalam mirip, nggak terlalu beda. Oke? Oke, sudah bisa melihat wajahnya. Yang belum tunjuk jari, yang belum melihat wajahnya tunjuk jari. Sudah semua nggih? Oke, pelajaran pertama Bapak Ibu lulus, tepuk tangan semuanya. Sudah bisa buka story line. Baik. Nah, di sini nanti kita akan memulai storyline yaitu dengan sebuah project. Jadi ini belum bisa langsung masuk ke fiturnya ya. Kita akan memulai. Bagaimana kita memulai sebuah project, atau kalau Bapak Ibu istilahkan bagaimana kita mulai membuat media pembelajaran. Oke, caranya Bapak Ibu silahkan klik pada menu di sebelah sini, ada new project, ya Bapak Ibu ya. Silahkan diklik di situ. Ya. Nah, akan tampil seperti itu. Silahkan. Nah, setelah ini kita akan berkenalan dengan fitur-fiturnya dulu. Dan ini Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan PowerPoint, tapi nanti hasilnya akan lebih menarik. Nah, nanti pada tingkat selanjutnya akan dijelaskan mungkin bagaimana mengimpor PowerPoint, tapi itu belakangan saja nggih. Yang ini dulu aja. Oke? Yang belum bisa melihat wajahnya tunjuk jari. 1, 2, 3, 4. Ya, kita tunggu Bapak. Ya, sudah kelihatan wajahnya bagus. Oke, nanti teman.
Nggih. Ya. Ada tempatnya. Di apa di tempat? Nggih. Yang di belakang boleh maju ya, Bapak Ibu silakan. Oke. Bapak Ibu, untuk yang sudah cepat, tolong jangan terlalu cepat, kasihan teman-temannya. Pastikan Bapak Ibu tampilannya masih seperti itu dulu, nggih. Seperti itu dulu. Artinya kita masih di storyline yang kosong, di story view yang kosong. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berkenalan dulu dengan fitur-fiturnya, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi fitur-fiturnya ini di sini ada fitur scene, ya. Skin itu kalau bahasa sederhananya apa ya? Kumpulan, kalau bahasa kita lah ya, kita pakai bahasa manusia saja, nggak usah pakai bahasa pelan, nggih. Kumpulan slide dalam satu kesatuan. Contoh gini, ada nanti scene materi, ya. Ada scene evaluasi, ada itu satu kumpulan. Ya. Kemudian ada starting scene itu nanti untuk menempatkan scene mana yang akan kita dahulukan. Kemudian ini nanti untuk membuat bank soal, ya, question bank. Kemudian nanti ini untuk membuat slide yang baru dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini juga sering terjadi. Ya, sebelum kita mulai project, kita pastikan player kita, ya. Jadi kalau kita punya musik CD ya, itu kan harus ada playernya. Pastikan playernya jalan dulu. Oke. Coba Bapak Ibu, kita akan memastikan player kita itu sudah jalan apa belum. Oke. Coba klik di player ini Bapak Ibu. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita tunggu beberapa saat. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti player kita sudah jalan. Saya ulangi nggih. Jadi klik ini, di sini ada menu player nggih. Coba klik di sini. Saya ulangi. Kelihatan nih Bapak Ibu? Ini ya. Ada gambar player ini. Ya. Nah, kalau nanti di sini ini sudah muncul, berarti player kita sudah jalan. Kalau belum muncul, berarti harus ada plugin yang diinstal. Tuh. Tadi belum diikat ya, Bu ya? Tadi itu nyimpannya di mana? Nyimpan apa? Yang masih di download aja. Ini. Itu belum di-copy kan? Udah. Oh, udah. Kalau dulu. Ya. Itu ya.
Ada flash disk. Nah, kalau yang tidak muncul berarti harus diinstal plugin dulu. Nah, betul. Bentar Pak, saya kasih obatnya. Enggak, tadi kan jenengan sudah. Tapi itu artinya apa Bapak Ibu? Karena aplikasi ini butuh flash player versi 10 ke sana. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ini bisa diinstal. Saya coba unggah nggih, Bapak Ibu nggih. Saya coba unggah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa langsung download. Izin Pak Irfan, saya unggah di Classroom boleh ya?
Silakan Bapak Ibu, sudah bisa di-download di Classroom di materi tentang flash player. Itu darurat ya Bapak Ibu. Silakan di-download, kemudian diinstal. Lalu nanti setelah diinstal coba jenengan restart laptopnya nggih. Di restart. Mudah-mudahan ini membantu. Kecil kok, filenya cuma 3 mega. Yap. Yang atas nggih. Langsung diinstal, kemudian coba jenengan restart laptopnya. Mudah-mudahan bisa. Playernya sudah bisa Pak ya? Sudah. Yang ini yang storyline 3. Oke. Iya. Iya. Iya, yang atas deh. Iya, sip. Iya. Ya. Kita saja ya. Dokumen ya. Nah, downloadnya kok nah, harusnya enggak seperti itu. Saya tutup dulu ya. Bentar. Bisa di-download Bapak Ibu? Belum? Oh, ya enggak apa-apa. Kalau Excel biasanya kan ya khawatir kalau itu virus.
Berarti di restart dulu ya. Ya. Bagaimana? Ada yang sudah berhasil? Belum. Oke, masih masih belum bisa, Bu? Sudah. Sudah diinstal? Ya, diinstal dulu. Oke. Sekarang coba kita exit dulu. Oke. Ya, sebaiknya di restart. Biasanya ya. Belum bisa? Oh, ya kan ini ya. Foldernya mana? Folder apa? Tadi sumbernya mana? Itu kan ada folder jamu. Bukan ya? Ah, betul. Ayo buka. Tadi yang mana? Yang banyak yang mana yang ini data belajar dan tentang itu belakang. Ya. Tadi dengan yang gitu.
Tolong Bapak Ibu yang masih punya aplikasi aslinya, Ibu ini dipinjami karena belum bisa download, masih lama. Sudah Bapak Ibu? Muncul? Sudah? Oke. Nah, berarti flash playernya sudah bekerja. Itu ibaratnya nggak usah. Jadi itu hanya berlaku untuk yang tidak muncul flash. Enggak. Itu kalau sudah seperti ini semua bisa masuk. Coba ngopi punya Ibu yang depan itu sudah bisa download. Daripada downloadnya kelamaan. Oke, seperti komitmen saya akan mengikuti mobil yang paling lambat, yang cepat tolong bisa dibantu. Itu Pak, depan Pak. Ya. Oke. Berapa orang yang belum berhasil Pak tunjuk jari? Tinggal 1, 2 ya. Ya. Berarti sudah hampir semuanya berhasil. Baik Bapak Ibu. Kita kembali ke sini Tadi flash player sekaligus ada flash player ini supaya nanti tampilannya tidak terlalu memakan ruang. Ini nanti ada beberapa yang centangnya harus kita hilangkan saja. Contoh ini Bapak Ibu. Perhatikan, sudah kelihatan Ini ada di sidebarnya ada menu. Nah, yang menu itu centangnya diklik biar hilang aja, sehingga nanti jadi gede ini. Saya ulangi Kelihatan Bapak Ibu di sini ada menu. Nah, ini kan ada centang biru. Nah, ini tolong diklik supaya nanti jadi lebih lebar. Sudah? Nah, kemudian di title biarkan dulu saja. Ya. Title biarkan dulu saja. Kemudian di caption ya. Ini ada tulisan caption kan? Kelihatan? Hilang saja. Oke. Sehingga nanti kita akan lebih nyaman, tidak terlalu banyak ini. Oke. Selanjutnya di accessibility control. Ya. Ini juga kita hilangi. Sehingga kita hanya tinggal punya volume. Itu nanti untuk mengatur volume kalau Bapak Ibu mungkin memberikan background ya, atau mungkin mengisi rekam. Sudah Bapak Ibu? Ya. Kecepatan. Oke, saya ulangi ya. Perhatikan. Tadi kan ini ada centang ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini juga ada centang, ya. Kemudian di sini ada centang kan? Nah, kita ingin memaksimalkan tampilan layar nanti di playernya. Yaitu pertama untuk resources. Oke. Centangnya biru kita ilangi dengan klik di situ. Nah, itu kan? Sudah berhasil? Yang sebelah sana, mana suaranya? Belum. Sabar Pak, sabar. Iya, ada. Nah, ya, nanti lebih terlalu lama. Iya.
Jangan dicatat Bapak Ibu, sudah? Nah, oke. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang lagi mengikuti YouTube-nya. Paham nggih? Ada di penggunaan ini. Pun nggih, setelah yakin kira-kira tampilnya, kita klik oke. Yang penting saat ini adalah playernya jalan. Ngerti nggih? Bagaimana? Siap? Oke. Nah, sudah. Pelajaran kedua mengenal fitur dan tes player selesai. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti untuk fitur-fitur yang lain kita sambil jalan. Nah Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah ketika kita akan membuat media pembelajaran, kita kan ingin tuh tampilannya istilahnya konsisten, ya, sehingga ketika dia berpindah itu tidak ada tampilan menu yang geser, ya, layar yang mungkin belang-belang, ya. Ini kita perlu membuat apa yang namanya template. Nah, di dalam PowerPoint itu namanya slide master, ya. Di sini namanya juga slide master. Oke, jangan dimulai dulu. Nah, sebelum kita ke sana, ini kita kan akan mulai proyeknya ya. Sekarang kita akan mengatur dimensinya. Dimensinya itu panjang dan lebarnya lah kalau bahasa kita. Ya, kita set up dulu supaya apa? Nanti tampilannya sesuai dengan yang distandarkan oleh BPTIK. Ini kan standarnya kan, ini kan tampilan default, ya, tampilan default. Oke, sekarang kita akan membuat mulai masuk ke ukuran yang akan kita buat. Caranya Bapak Ibu silakan klik slide. Maaf nih. Tadi apa? File. Desain. Oke, saya ulangi nggih. Klik desain, sudah di atas. Ini kita akan mengatur dimensi, ya. Setelah itu di paling kiri, ya Bapak Ibu, ya, ini ada tampilan setup slide, ya. Kelihatan? Klik coba di situ Bapak Ibu. Nah, ini nanti untuk mengatur ukuran slide-nya kita supaya nanti sesuai dengan tampilan standar yang distandarkan oleh BPTIK. Nah, sudah Bapak Ibu? Muncul angka itu? Yang sana suaranya? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita pilih ukuran yang custom. Ya, Bapak Ibu ya, custom ya. Custom. Terus dilebar, ya, dilebar. Ini ya, kelihatan? Masukkan angka 1920. Oke. Ya. 1920. Itu artinya 1920 pixel. Sudah itu Bapak Ibu? Oke. Nah, berapa? 1920 ya. Oke. Terus sorry. Maaf Bapak Ibu. Kita pilih yang ini dulu, 16 kali 9 dulu ya. 16 kali 9 sudah. Setelah itu masukkan 1920. Oke. Ya. Nah, jadi tadi kan pilihan pertama berapa? 16 banding 9. Di width
jenengan masukkan 1920. Setelah itu geser ke sini, dia otomatis akan menyesuaikan. Jadi dimensi layarnya nanti ini standarnya adalah 1920 kali 1080. Bagaimana sebelah sini? Sudah ketemu? Sudah. Sana? Sudah ya? Oke, saya ulangi ya. Yap. Ya. Nanti Pak. Ya, betul. Itu otomatis. Yap. Kamu pengen support ya. Nah, itu kan baik tadi. Dengan kata itu dulu. Itu kita dulu. Ini error. Ya, harusnya ini jadi coba sudah ya Bapak Ibu? Oke, sambil nunggu. Sudah. Oke. Mana tadi yang punya? Sorry. Monggo. Bagaimana Bapak Ibu? Masih banyak kesulitan kah? Oke, bentar. Santai aja. Ini nah udah. Ya. Sudah. Ini sudah oke aja, oke aja. Oke, ya. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan angka tadi ya, pertama pilih 16/9, gitu nggih. Kemudian di custom, kemudian dengan sudah mendapatkan angka 19, 20, 10, 80. Ini ya. Saya cek lagi. Ini nggih. Sudah dapat angka ini, sudah tinggal klik OK. Artinya nanti slide kita
akan mempunyai dimensi itu. Jadi kita sudah pelajaran pertama tadi kenalan nggih. Yang kedua membuat mengatur dimensinya. Jadi ke depan Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran, ini yang di BPTIK standarnya adalah 16:9, G, 16:9. Nah, ini adalah yang high definition itu diperkirakan nanti tampilannya paling bagus, paling tajam. Ya, ketika diperbesar nggak kabur, ketika diperkecil juga nggak rusak. Ngerti nggih? Oke. Pelajaran kedua selesai. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Pelajaran ketiga. Nah, ini nggih, membuat template yang di dalam PowerPoint dinamakan sebagai slide master. Kita nggak usah membuat terlalu banyak. Jadi begini, tipnya adalah kita perkirakan nanti tampilan-tampilan yang akan muncul tetap itu ada di mana. Contoh di materi, ya kan? Materi itu fontnya harus sama, ya kan? Kemudian gambarnya ketika dia ganti gambar tidak geser. Nah, kemudian yang kedua adalah dievaluasi, ya, dievaluasi. Dua itu saja. Nah, tapi nanti kita akan buatkan 3 template, ya, 3 slide master yang nanti tempatnya akan kita buat berbeda. Ketika kita lari ke sana, nanti dia tidak geser atau tidak berubah-ubah tampilan. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya tadi Bapak Ibu saya minta download untuk aset. Aset itu adalah alternatif Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan full aset yang ada di sini. Ya, saya tawarkan dulu Bapak Ibu. Kita mau belajar yang full dari bawaannya atau mau variasi dari bawaannya dulu nggih? Oke. Setelah itu nanti baru variasinya nggih? Ya. Mari Bapak Ibu, enggak masalah. Mari kita buat untuk memulai membuat slide master atau template-nya. Oke. Pertama Bapak Ibu, di sini ada menu view. Klik di situ Bapak Ibu. Sudah? Sambut. Muncul seperti ini. Oke, saya ulangi ya. Klik view, sudah? Oke. Kemudian pilih slide master Bapak Ibu. Nah, kita akan dapatkan seperti ini Bapak Ibu. Sambut. Muncul seperti itu. Nah, saya ulangi nggih. Pertama klik apa Bapak Ibu? Oke, terus slide master. Nah, kemudian arahkan, kita akan buat ini, klik yang paling atas ini Bapak Ibu. Nah, yang paling atas. Oke? Yang paling atas. Yang paling atas itu ibarat rumah, itu bagian luarnya yang paling gede, ya. Dia nanti akan mewarnai bagian dalamnya. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan yang dari bawah dulu deh. Sudah klik di atas sendiri Bapak Ibu, ampun kesepen. Ya. Coba diklik kanan sekarang. Oke, klik kanan. Sudah? Diklik kanan, dia akan muncul pilihan itu. Kliknya klik kanan deh. Klik kanan, jangan kiri. Jadi klik itu berarti kiri, klik kanan berarti pakai. Oke. Pilih Bapak Ibu format background yang paling bawah.
Oke. Sambut. Ya. Sekarang pilih picture. Saya ulangi nggih. Saya ulangi nggih. Klik kanan, format background. Sudah. Pilih picture. Sorry, maaf. Pilih fill dulu ya. Sorry, fill. Maaf, pilih fill ya. Karena kita nanti akan menggunakan yang bawah dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sudah fill nggih? Yang gambar kuning itu nggih? Oke, pilih ini. Picture or texture. Jadi tombol pilihan nomor 3 ini. Nah, oke. Itu yang bawaan default, paham? Itu nanti artinya backgroundnya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan sama seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih pola yang lain yang ada di sini Bapak Ibu. Ini kan ada gambar kecil nih. Ya. Oke, kita bisa milih ini ya. Monggo sesuai selera. Paham? Backgroundnya nanti akan konsisten. Oke. Itu tadi alternatif pertama. Saya kira kalau bawaan nggak ada masalah ya. Pak, saya pengen yang beda. Ya, anggaplah kita sudah punya gambar background yang sudah kita siapkan. Dalam hal ini kita sementara, kita pinjam punyanya BPTIK. Nanti ke depan Bapak Ibu bisa mencoba sendiri dengan gambar desain Bapak Ibu. Saya lihat tadi beberapa teman sudah bermain Canva, ya itu bisa digunakan. Bahkan itu original. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan gambar yang lain, yang tidak bawaan? Sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa yang dicontohkan yang tadi dengan download dari BPTIK itu hanya boleh untuk satu konsumsi sendiri, ya, dan untuk konsumsi tugas, tapi bukan untuk konsumsi lomba. Oke. Nah, saya bisa mengganti. Ini akan saya ganti file yang ada di BPTIK yang jenengan download tadi. Oke. Nah, ini bisa saya gunakan Bapak Ibu. Nah, oke. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, itu yang dari BPTIK yang tadi dengan download. Boleh. Mohon maaf, ini tidak harus ya. Jenengan boleh dengan variasi sendiri, ya. Boleh buatan sendiri. Oke. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang masih kesulitan? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Pertama apa? Klik kanan, format background, pilih gambar, pilih file. Nah, ini kalau jenengan sudah punya. Nah, Pak, saya nggak suka warna biru, tapi gambarnya itu gimana? Bisa nggak? Bisa. Ini kita modif Bapak Ibu. Gambarnya biarkan ini. Oke. Sekarang kita pilih picture, sudah? Nah, ini kita bisa memodif warnanya di sini. Ya? Sudah?
quick picture. Saya suka yang warna pink, ini kan mama, boleh. Ya, saya suka yang warnanya agak kalem-kalem, boleh. Ya, saya suka yang warnanya biru tapi nggak tajam-tajam banget. Paham Bapak Ibu? Perlu diulangi? Saya ulangi ya. Tadi klik kanan, format, background, pilih gambar, nggak ada masalah. Kemudian pilih warna gambarnya. Oke, saya akan pakai yang agak kalem-kalem aja lah. Misalkan kayak yang inilah ya. Jenengan boleh pakai yang lain. Ya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Coba saya pengen lihat gambar apa yang sudah nempel. Oke, belum. Oke. Ya. Ya, plus. Nah. Ya. Oke, sudah. Oke, ini gambar sendiri Pak ya. Oke. Belum, sudah. Ini pakai bawaan ya Bu. Yang pakai gambar lain boleh dicoba. Tadi pilih. Pilih file. Nah, dengan punya gambar apa? Monggo. Oke. Siap. Oke. Sampun Bapak Ibu? Ya. Sudah kelihatannya 90% lebih berhasil. Berarti sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. Yang 10% perlu pendampingan khusus. Pelajaran ketiga selesai. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Ini baru buat background. Sekarang kita akan buat agak detail. Ya, di mana nanti ada navigasinya, ya kan? Ada apa? Ada istilahnya aksesoris yang lain, kemudian tempat teks dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Ya. Yuk. Kita sekarang bergeser untuk membuat template yang pertama. Oke? Ini Bapak Ibu? Ya. Sudah? Oke. Kita akan buat template yang akan kita buat konstan. Kalau untuk menu utama kan bebas ya, yaitu menu apa? Materi. Untuk materi nanti ini bisa untuk pendahuluan, ya, bisa untuk kontennya dan seterusnya. Yang harus konsisten. Baik. Untuk menu materi Bapak Ibu. Oke. Sudah ya? Nah, langkah pertama supaya tidak ganggu, ini kan ada slide text nih Bapak Ibu. Ya. Ini kita hapus saja supaya dia tidak ganggu. Ya. Kita delete aja. Oke. Yang atas jangan gitu Bapak Ibu. Yang atas jangan. Saya ulangi nggih. Perhatikan Bapak Ibu, hati-hati jangan salah tempat. Kita di gambar nomor 2. Lalu ini kita hapus. Ya, detail aja. Oke. Nah. Sudah? Supaya nanti kita mudah mengingatnya, kita beri nama template yang pertama ini, ya Bapak Ibu. Misalkan saja kita beri nama materi. Caranya Bapak Ibu, perhatikan. Klik di sini sudah aktif ya.
lalu klik kanan, sudah? Nah, ini kita beri nama, ini pilih rename layout, ya. Nah, beri nama di sini, terserah. Kalau saya biasanya supaya mudah pilih materi, ya. Sudah diberi nama materi Bapak Ibu? Ya, klik OK. Sudah ya. Nah, di materi itu kita bisa membuat dia cantik. Biasanya untuk teks itu kan ada latarnya, ya kan? Latarnya bisa jenengan buat sendiri atau kita memanfaatkan yang sudah ada tadi. Ini saya menggunakan ini ya, menggunakan yang bawaannya BPTIK. Langkahnya Bapak Ibu sekaligus nanti latihan nempel gambar. Oke. Oke. Pastikan aktif di sini. Pilih menu insert, sudah? Sampun Bapak Ibu? Pilih menu picture kalau Bapak Ibu sudah punya. Ya. Saya akan memilih yang ini misalkan saja untuk materi, atau yang ini boleh lah, sama saja Oke. Ini bisa diatur ukurannya, misalkan ya, diulangi. Oke. Salangnya pilih apa Bapak Ibu? Insert. Terus pilih picture from file. Pilih gambar background yang jenengan sudah punya. Oke. Kita sementara pakai yang dari BPTIK. Saya pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu tinggal ngatur. Ya, nanti ini adalah untuk tempat, mungkin tempat tag atau tempat apa nanti ada di sini. Namun Bapak Ibu, saya pengen lihat sambil jalan-jalan. Oke. Ya. Enggak. Bukan Pak. Jangan tadi sudah download belum? Yang aset. Oh, belum.
Gambar sesukanya aja nggak? Oh belum bisa? Iya nanti aja Pak. Nanti saya tidur di sini Pak. Nanti saya bantu. Kalau terlalu lama nanti. Sudah ya Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang ada di situ. Ukurannya Bapak Ibu, ya, biar cantik, mestinya disesuaikan. Sudah ya? Ya. Ampun? Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, oke ya. Ini kan masih terlalu culun gitu ya. Oke, kita akan percantik Bapak Ibu. Tambah lagi ya. Insert, oke. Gambar. Saya akan mempercantiknya dengan ini. Misalkan saja. Oke, ya dari sini ya. Oke, ini bisa saya perpanjang, boleh. Ya. Nanti ini untuk tempat tagnya ya Bapak Ibu. Sudah? Nah, sudah mulai kelihatan wajahnya. Ya. Bapak Ibu bisa perkirakan nanti supaya tampilannya tidak terlalu kecil gitu ya, yang proporsional, oke? Oke. Itu bisa digeser ke atas itu, atau mungkin asik di situ, nggak apa-apa. Ya, sudah nggak Bapak Ibu? Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini nanti kita supaya teksnya konsisten kan, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Ini kita perkecil dulu. Saya ulangi nggih. Oke. Oke Bapak Ibu. Kelihatankah? Kelihatankah? Sudah diperkecil? Nah, perhatikan Bapak Ibu sedikit sekarang. Ini adalah nanti akan kita gunakan untuk judul yang ada di sini. Ya, pertama mari kita lihat ini backgroundnya apa ini Bapak Ibu? Biru. Tagnya warnanya apa Bapak Ibu? Hitam kan? Ya kan? Biru dengan hitam kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Nah, ini tagnya sekaligus ya. Sekaligus tagnya akan saya ubah warnanya supaya tidak hitam. Ini pelajaran sudah mulai berlanjut. Caranya Bapak Ibu sudah ini aktif? Aktif Bapak Ibu? Oke. Pertama, coba Bapak Ibu perhatikan, ada yang aneh. Oke. Ketika ini saya geser, dia di depan apa di belakang Bapak Ibu? Di belakang. Padahal nanti kan ini untuk tempat nulis, nggak kelihatan kan? Maka ini harus kita bawa ke depan. Caranya bagaimana? Perhatikan. Sudah aktif ini? Sudah aktif? Klik kanan, sudah. Lalu di sini ada pilihan bring to front. Itu artinya kita naikkan ke depan, kita kedepankan. Ya, bring to front. Oke, Bapak Ibu sudah? Nah, sekarang mari kita geser coba. Sudah di atas kah? Sudah? Nah, ini artinya dia sudah
ada di sini. Oke. Sehingga tagnya muncul. Sudah kelihatan tagnya Bapak Ibu? Saya ulangi nggih. Oke. Tadi aktif, klik kanan, bring to front, dan kita geser. Ya. Nah, sekarang tagnya akan kita buat warna apa Bapak Ibu kira-kira? Putih misalkan nggih. Perhatikan. Semua ke depan. Dari posisi masih aktif seperti ini Bapak Ibu. Pilih home, sudah. Nah, ini kan ada ini, seperti jenengan ubah tag biasa ini. Saya ganti warnanya menjadi putih. Nah, sekarang tagnya sudah berwarna putih. Oke, tinggal menyesuaikan. Boleh rata tepi ya. Nah, oke. Jangan diganti apa-apa, biarkan dia seperti itu. Karena ini template. Ya. Jangan diganti apa-apa. Nanti kita ganti sesuai kebutuhan. Paham nggih? Sampai sini selesai Bapak Ibu? Pelajaran ke-109. Tadi kan sudah nambah gambar nggih, ganti background. Oke. Kayaknya ini masih lucu deh Pak. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kita akan memberikan posisi judul yang konsisten. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan tag, tapi bisa menggunakan desain sendiri. Saya anggap saya sudah punya desain untuk judul. Ya. Caranya sama. Insert. Oke. Di sini saya akan gunakan ini nggih. Nah, saya pasang di sini Bapak Ibu misalnya. Nah, oke. Nah, sudah ketemu ini. Anggaplah judul ada di sini. Coba sampai di sini saya pengen jalan-jalan. Oke. Menjaga usaha. Ya. Ya. Oke. Oh ya. Oh, jenengan
Keren kan? Ya, ya, ya. Oh, ini tadi tag ya. Ini Pak yang akan kita bahas. Ji? Oh, ji. Oke. Dan dengan tidak kita komputer. Nah, ini kan lebih nyaman kan? Nah, dah. Ini yang ini dapat data yang detail ya. Boleh, tapi nanti kalau ini lebih konsisten. Oke. Itu hanya ini. Oh ya, tensinya tidak. Iya, lebih nyaman. Iya, mirip seperti itu. Pokoknya tinggal menyesuaikan. Siap. J. Nanti 2:30 nanti. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, jadi pertama Bapak Ibu, saya lihat beberapa teman agak ribet gitu, karena tadi tampilannya kan begini kan, ya enggak, geser sana, geser sini gitu kan, ya. Seperti juga ketika jenengan main PowerPoint atau Word, kita bisa memperkecil tampilan ini Bapak Ibu. Ya, ini bisa kita geser yang paling nyaman di mata kita, dan kita nanti nggak perlu geser. Ya, saya tadi melihat kasihan, mau jangan-jangan ini tadi sudah seberapa ya? Ini kan kelihatan semua Bapak Ibu. Oke, ya, oke. Nah, sekarang kita akan nambah tombol, oke? Nambah tombol. Karena nanti kan di materi kan bisa ada tombol-tombol itu kan, setiap slide, sehingga nanti akan lebih interaktif anak-anak. Oke? Nah, sama nggih Bapak Ibu, kita masih pinjam aset yang ada. Insert Bapak Ibu, kita akan memasang tombol next. Ya. Oke, picture. Ya, insert picture. Saya pinjam tombol next. Ini ya. Oke. Open. Sudah. Bapak Ibu, masalah posisi sesuai selera, tetapi begini Bapak Ibu, ada semacam standar yang tak tertulis. Biasanya kalau kita masang tombol next itu bisa di bawah atau di kanan gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau saya pasang di sini aneh deh, gitu kan? Nah, makanya kita ini walaupun tidak baku, tapi ada semacam konsensus gitu lah. Orang akan lebih nyaman ketika ada tombol next itu di kanan bawah. Paham Bapak Ibu? Ya. Berikutnya, oke, kita akan memasang tombol balikannya next, previous ya. Oke, mana panahnya? Nah, ini ada. Oke, saya pasang di sebelah sini. Oke. Nah, cantik kan Bapak Ibu?
Nanti dulu, jangan keburu memuji dulu. Ini mungkin posisinya sudah cantik, tapi akan lebih nyaman kalau simetris kan gitu. Nah, bagaimana? Ini bisa saya ratakan. Caranya ya Bapak Ibu. Ini aktif sudah. Kemudian saya klik yang satunya sambil menekan shift. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Salah satu diaktifkan sudah. Kemudian sambil menekan tombol shift hingga dua-duanya aktif. Nah, ini akan kita ratakan. Caranya ini Bapak Ibu. Nah, ini ada tombol align seperti jenengan main PowerPoint juga. Ya, align at top boleh. Nah, berarti kalau sudah nggak goyang berarti dia sudah sejajar. Sampai tombol Bapak Ibu sudah? Oke. Bapak Ibu bisa memberikan bentuk lain. Misalnya saja dengan panah yang ada di situ boleh. Ya, ini hanya alternatif. Sambil jalan saya pengen lihat. Oke. Yap. Di dalam Bapak Ibu, kalau boleh saya sarankan, daripada jenengan sibuk mencatat, ikuti langkah saya saja. Nanti semua itu ada di video tutorial. Iya kan? Jenengan mencatat mengikuti omongan Menteri Pertahanan lama. Ya, saya ngomong 10 kata jenengan dapat 2 huruf. Betul Bu? Nah, ikuti saja. Nanti di classroom, oh berarti Bapak Ibu di classroom belum buka, baru masuk ya. Sudah ada di sana. Step by stepnya ada. Ini kan kita pengen melihat langsung gitu kan, dengan cara yang lebih enak karena ngikuti sambil jalan. Kalau video kan biasanya satu langkah ganti gitu kan. Nah, tapi itu nanti diikuti berulang-ulang, insya Allah tidak akan lama. Saya juga bukan ahli, saya juga bukan orang yang jago IT, tapi saya kalau belajar satu video itu bisa saya tonton sampai 10 kali. Ya, mengapa? Ketika tonton, pertama ikuti semua, kedua pause, kerjakan, pause, kerjakan. Begitu Bapak Ibu. Paham ya? Ini salah satu trik untuk belajar. Oke, masih ada 5 menit. Kita nambah 2 tombol lagi ya Bapak Ibu, yaitu tombol home dan tombol exit ya. Tombol home dan tombol exit. Sama Bapak Ibu. Insert picture ya. Nah, saya pakai tombol home di sini. Ya. Bapak Ibu coba cek, biasanya kalau home itu ada di mana Bapak Ibu? Bisa di sini ya kan? Tapi kalau saya biasanya saya letakkan di sini, tapi jejernya. Oke.
Sebelahnya saya kasih tombol exit. Itu selera ya Bapak Ibu, selera. Makanya seperti Pak Irfan dan teman-teman itu sudah tahu ini media ini sentuhan siapa itu, karena masing-masing sudah punya ciri khas. Oke? Ya. Nah, ini tombol-tombol utama yang sudah kita buat. Nah, kita sudah buat satu template, namanya apa Bapak Ibu? Slide materi. Ya. Oke. Masih ada 2 menit sebelum kita break, dan supaya nanti Bapak Ibu tidak nangis mengulang lagi, tolong disimpan Bapak Ibu. Ya, caranya sama seperti kita menyimpan dokumen. Pilih file, ya, pilih save as, mau simpan di mana. Ini anggaplah saya kasih contoh, namanya terserah Bapak Ibu. Saya sarankan namanya disamakan dengan materi yang akan Bapak muat di situ. Contoh, saya akan membuat judulnya adalah global warming. Ya, saya beri nama global itu saja. Sudah Bapak Ibu? Nah, sudah? Save as, simpan. Ya, kita sudah punya satu template yang agak cantik, nanti akan kita percantik lagi. Sudah disimpan? Bapak Ibu panitia, breaknya berapa menit Pak Bu? Breaknya berapa menit? 15 menit. Kita sepakat 15 menit ya? 15 menit. Arisan dan kawan-kawan cukup satu batang. Mak-mak arisan sudah ngumpulin. Baik Bapak Ibu, pas setengah 3 ya. Kita istirahat 15 menit. Kita sudah punya satu template, dan ini nanti akan mempermudah kerja kita. Ya, kita masih punya waktu cukup insya Allah. Yang penting basic ini Bapak Ibu sudah kuasai. Oke. Sementara itu dulu, selamat beristirahat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.